Sosok Lionel Messi terbukti masih menjadi salah satu magnet terbesar dalam sepak bola. Banyak sekali pihak yang mencoba mendatangkan Lionel Messi untuk bermain di klub atau liga tertentu. Meski Liga Arab Saudi sudah memiliki Cristiano Ronaldo, ada beberapa pihak yang masih memiliki ambisi besar. Otoritas Liga Arab Saudi mencoba sekuat tenaga mendatangkan Messi setelah masa baktinya habis di PSG. Menurut ESPN, para petinggi Liga Arab Saudi terus memantau kondisi ini. Keputusan Messi yang belum menentukan destinasi selanjutnya membuat masa depannya terus dibicarakan dalam bursa transfer musim dingin. Manchester United dilaporkan mempertimbangkan untuk memanggil pulang Hannibal Mejbri. Mejbri merupakan salah satu pemain muda berbakat yang dimiliki Manchester United. Ia sudah dilibatkan dalam tim utama Setan Merah sejak musim lalu. Beredar kabar bahwa Mejbri berpotensi mengakhiri masa peminjamannya lebih awal. Manchester United dilaporkan mempertimbangkan untuk memulangkan dirinya. Di sisi lain, United kesulitan mencari gelandang baru di deadline day bursa transfer ini. Laporan yang beredar di Inggris itu mengklaim bahwa Manchester United mempertimbangkan memulangkan Mejbri karena situasi darurat. Jika Manchester United tidak bisa mendatangkan gelandang baru, Erik ten Hag berpotensi mengorbitkan beberapa pemain di tim muda Manchester United. Menjelang penutupan bursa transfer musim dingin, Manchester United mendadak bergerak mencari gelandang baru. Ini disebabkan Christian Eriksen dikonfirmasi bakal menepi hingga awal Mei tahun 2023 akibat cedera. Setan Merah berhasil meyakinkan Bayern Munchen untuk melepas Marcel Sabitzer ke Old Trafford. Setan Merah tahu betul kualitas yang dimiliki sang gelandang sehingga mereka tertarik untuk mengamankan jasanya. Marcel adalah pemain yang sudah lama kami amati. Ketika kesempatan itu datang dengan cepat, kami tahu bahwa ia memiliki kemampuan dan karakter yang bisa menghadirkan perbedaan di tim kami, ujar Murtoff. Jadi ia yakin pengalaman sang gelandang itu bisa berguna bagi skuad Manchester United yang saat ini mayoritas diisi pemain muda. Kylian Mbappe dibekap cedera saat tampil di laga Montpellier versus Paris Saint-Germain. Bomber Prancis itu pun meringis kesakitan di lapangan. Lionel Messi bisa mengukir dua pencapaian hebat saat Paris Saint-Germain saat bersua Montpellier dalam lanjutan Liga Prancis tadi malam. Menghadapi Montpellier, mega bintang Les Parisiens, Lionel Messi bisa mengukir dua pencapaian hebat. Pertama, Messi bisa melewati rekor gol Cristiano Ronaldo di 5 liga top Eropa. La Pilga sudah mengemas 696 gol dari 832 laga di 5 liga top Eropa. Jumlah gol yang dikemas oleh Messi sama dengan rival terbesarnya. CR7 diketahui juga membuat 696 gol di 5 liga top Eropa. Namun, Ronaldo butuh 919 laga untuk mengukir pencapaian golnya. Agen Erling Haaland, Rafaela Pimenta mengatakan bahwa striker Manchester City itu bisa saja pindah ke klub raksasa Liga Spanyol. Dalam sebuah wawancara dengan AS, Pimenta kemudian mengatakan soal nilai pasar Erling Haaland. Menurut pengakuan dari Pimenta, nilai Erling Haaland itu hanya 1 miliar euro atau setara dengan 16 triliun rupiah. Saya selalu mengatakan bahwa Laporta tidak bisa meminta apapun dari saya dalam sepak bola. Itu tidak adil, karena dia tahu saya selalu akan mengatakan iya, ucap Pimenta seperti dilansir dari Forbes. Pasal itu berbunyi bahwa Haaland baru bisa tinggalkan City pada 2024 dan harus ke klub luar Inggris. Angka 3 triliun rupiah untuk Barcelona saat ini tentu saja memberatkan. Selain uang yang tidak ada, klub berjuluk Blaugrana harus mematuhi aturan Liga Spanyol musim depan. Manchester City membuktikan ketangguhan mereka untuk membekuk Arsenal dengan skor tipis 1-0 dalam duel putaran keempat Piala FA 2023. Kali ini gol tunggal kemenangan Manchester City datang dari aksi Nathan Ake di menit ke-64. Arsenal pun mendapatkan sejumlah peluang, tapi tidak bisa memaksimalkannya. Trossard membuat pertahanan Manchester City kerepotan. Dia punya kemampuan membawa bola dan bisa mengirim umpan-umpan silang untuk Eddie Nketiah dan Bukayo Saka. Di akhir babak pertama, bencana menghampiri Manchester City. John Stones terjatuh di lapangan dan tampak bermasalah dengan cedera hamstring. Absennya Stones tentu bakal merugikan tim, mengingat Man City akan menghadapi jadwal padat di Februari nanti. Arsenal harus kehilangan Mohamed Elneny karena mengalami cedera. Manajer The Gunners Mikel Arteta membuka kemungkinan untuk mendatangkan gelandang baru. Elneny mendapat cedera sebelum Arsenal mengalahkan Tottenham pekan lalu. Pemain Mesir itu mengalami masalah pada lututnya, dan bisa absen di sisa musim.
Kondisi itu membuat Arsenal kekurangan stok gelandangnya. Sambil Lokonga menjadi satu-satunya pelapis alami yang tersisa untuk Thomas Partey. Arsenal saat ini sedang bersaing dalam perebutan gelar Premier League 2022-2023. Kini Mikel Arteta membuka opsi mendatangkan gelandang baru di bursa transfer musim dingin. Ya, kami membutuhkan lebih banyak perlindungan di lini tengah yang idealnya kami bisa lakukan. Di pasar ini cukup rumit untuk melakukan itu. Jika ada hal lain yang tersedia yang bisa membuat kami lebih baik, kita lihat saja, kata Arteta. Kabar mengejutkan datang dari Kai Havertz. Menurut laporan Sky Deutschland, Havertz membuka peluang untuk hengkang dari Chelsea pada musim panas 2023. Kai Havertz masih terikat kontrak dengan Chelsea sampai 2025. Namun belakangan, spekulasi mengenai masa depannya berkembang di Inggris. Chelsea sepertinya dalam posisi yang tidak mau mempertahankan Kai Havertz. Tawaran senilai 52,8 juta pounds dianggap layak untuk membanderol ex-pemain Bayer Leverkusen tersebut. Sementara itu, pakar transfer internasional, Dean Jones, tak yakin Kai Havertz bakal meninggalkan Chelsea dalam waktu dekat. Kai Havertz bergabung dengan Chelsea dari Bayer Leverkusen pada 2020. Sejak saat ini, dia sudah mengemas 150 pertandingan di berbagai ajang bersama The Blues. Sebuah pujian diberikan Harry Maguire kepada Casemiro. Ia menilai sang gelandang telah memberikan dampak yang sangat besar bagi skuad Manchester United. Pujian ini disampaikan Maguire seusai pertandingan Manchester United kontra Reading pada dini hari tadi. Maguire menyebut bahwa Casemiro benar-benar jadi pembeda bagi United. Dia adalah pemain yang fenomenal, ujar Maguire kepada ITV Sport. Maguire tidak sungkan menyebut bahwa Casemiro saat ini sudah menjadi salah satu pemain yang sangat krusial bagi Manchester United. Dia telah membuat tim ini menjadi lebih baik lagi. Ia telah meningkatkan performa dan kepercayaan diri tim ini dan kami sangat beruntung memiliki pemain sepertinya, ia menandaskan. Moises Caicedo, melewatkan sesi latihan timnya setelah memaksa untuk meninggalkan klub karena adanya minat dari Arsenal dan Chelsea. Hal tersebut diungkap oleh pakar transfer Fabrizio Romano. Moises Caicedo tidak datang untuk latihan hari ini. Ia ingin pergi secepatnya. Caicedo bisa absen dalam pertandingan besok, ujar Romano dalam akun Twitter miliknya. Memahami Arsenal diharapkan bisa meningkatkan tawaran mereka setelah mengajukan 60 juta pound kemarin. Chelsea juga mengajukan 55 juta euro, tapi ditolak juga. Moises Caicedo membuat kejutan kepada Brighton dengan merilis sebuah pernyataan melalui akun Instagramnya sebagai upaya untuk meyakinkan klub mengejar kesempatan emas di Arsenal. Saya berterima kasih kepada Tuan Bloom dan Brighton yang telah memberikan kami kesempatan untuk datang ke Premier League, dan saya selalu merasa melakukan yang terbaik untuk mereka. Saya selalu bermain sepak bola dengan senyuman dan dengan hati, ujar Caicedo dalam pernyataannya di media sosial. Skriniar menandatangani prakontrak dengan PSG dan akan merapat pada musim panas ini, tetapi PSG dilaporkan berusaha mengamankan jasanya lebih awal. Bek sentral Inter Milan Skriniar akan bergabung dengan PSG pada Juni mendatang setelah menandatangani prakontrak. Berharap bisa meyakinkan Inter untuk menjual pemain bintang mereka dalam beberapa hari ke depan, klaim Fabrizio Romano. Inter enggan menjual Skriniar sebelum jendela musim dingin ditutup, kecuali ada yang datang dengan tawaran 20 juta euro atau 17,5 juta pound. Skriniar dilaporkan menyetujui kontrak pribadi dengan PSG, karena kekurangan bek sentral. Skriniar berpeluang besar gabung PSG pada musim panas ini, tetapi mungkin akan pindah sebelumnya jika klub Prancis itu bersedia membayar lebih awal. Chelsea sukses mengamankan masa depan Malo Gusto dengan biaya transfer 30 juta euro plus biaya tambahan. Meski demikian, Malo Gusto tak akan langsung bergabung dengan Chelsea. Bek 19 tahun itu lebih dahulu akan menjalani masa peminjaman di Lyon hingga akhir musim ini. Malo Gusto tak bisa menyembunyikan perasaan gembiranya usai resmi menekan kontrak di Chelsea. Ia pun mengungkapkan alasan akhirnya memilih untuk menerima pinangan Chelsea. Saya suka kota ini dan saya sangat senang datang ke sini, ujar Malo Gusto di laman resmi Chelsea. Chelsea sangat agresif dalam berburu pemain semenjak kepemilikannya beralih dari Roman Abramovich ke Todd Boehly. Seperti yang diketahui, Arsenal baru-baru ini sudah mendatangkan dua pemain baru dengan cukup cepat. Kedua pemain itu adalah Jakub Kiwior dan juga Leandro Trossard. Keduanya pemain itu sendiri tak akan mengakhiri aktivitas belanja Arsenal musim ini. Sayangnya, usaha Arsenal untuk mengamankan Caicedo sepertinya akan berakhir, karena skuad Arsenal merasa transfer Caicedo terlalu bertele-tele dan rumit. Pada akhirnya,
Karena tak mau buang-buang waktu mengincar hal yang tak pasti, Arsenal pun segera mengalihkan perhatian pada Martin Zubimendi dari Real Sociedad seperti dilansir dari The Times. Selain itu, untuk harga sendiri, dapat dipastikan Zubimendi lebih murah dibandingkan Caicedo. Saat ini, harga Caicedo dibanderol dengan angka 75 juta pounds, sementara Zubimendi hanya 50 juta euro saja. Setelah Milan Skriniar yang dalam perjalanan menuju ke PSG, Manchester United juga dirumorkan akan membuat prakontrak dengan bek Inter satu ini. Manchester United dilaporkan serius mempertimbangkan untuk memboyong bek berpengalaman Inter Milan, Stefan De Vrij. Dengan kontrak De Vrij tersisa 6 bulan lagi di Giuseppe Meazza, Manchester United bisa menjalin prakontrak dengan bek 30 tahun itu. Manajer Erik ten Hag sepertinya sudah tak lagi mempercayai Maguire dan ingin Kapten Setan Merah itu segera menemukan klub baru agar timnya bisa memberi ruang pada De Vrij. Ten Hag tampaknya akan memanfaatkan koneksi Belanda dia untuk mempengaruhinya De Vrij agar bersedia melanjutkan karir di Old Trafford. PSG berharap untuk menyelesaikan masalah kedalaman mereka di lini depan dengan merekrut Ziyech sebelum jendela Januari ditutup pada Selasa ini. Pelatih PSG Christophe Galtier mengakui bahwa timnya membutuhkan tambahan tenaga di depan. Hakim Ziyech tampaknya menjadi prioritas klub, dan negosiasi untuk merekrut pemain internasional Maroko itu lewat status pinjaman memasuki tahap lanjutan. Menurut L'Equipe, Galtier mengakui bahwa PSG ikut bermanuver di bursa transfer, dan berharap bisa memperkuat skuadnya. Saya tahu bahwa klub sedang bekerja untuk mencoba merekrut 1 atau 2 pemain. Tentu saja Anda harus memperkuat tim. Kami sudah memulai prosesnya. Kami harus mengambil pemain menyerang yang berbeda dari yang kami miliki saat ini. Kami juga memiliki kendala terkait financial fair play. Pemimpin Ligue 1 itu berharap untuk segera menuntaskan transfer Ziyech, dan juga ingin mendatangkan Milan Skriniar dengan kontrak permanen sebelum jendela ditutup. Tottenham Hotspur dikabarkan berpeluang membuat transfer kejutan dengan mendatangkan striker milik Chelsea Romelu Lukaku di penghujung musim nanti. Conte tertarik menduetkan Lukaku dengan Harry Kane di lini depan Spurs. Inter sendiri lebih condong tidak mempermanenkan Lukaku setelah dia lebih banyak berjibaku dengan cedera di musim ini dan hanya mencetak 2 gol sejauh musim 2022-2023 berjalan. Demikian juga Chelsea, di mana manajer Graham Potter tak melihat Lukaku masuk dalam proyek yang sedang dibangunnya di Stamford Bridge. Conte merupakan manajer Inter Milan yang memenangkan Scudetto. Saat itu, Lukaku tampil sensasional di bawah komando Conte untuk membentuk duet maut dengan Lautaro Martinez. Kendati demikian, transfer ini hanya mungkin terjadi apabila Spurs tidak memecat Conte. Seperti diketahui, The Lilywhites menjalani musim yang sulit bersama Conte dan kecenderungannya adalah pemecatan di akhir musim. Namun, jika yang terjadi sebaliknya, Conte bisa mengajukan ke Daniel Levy untuk mewujudkan perekrutan anak kesayangannya tersebut. Kesepakatan Paris Saint-Germain untuk penyerang Zenit Malcolm gagal. Dengan kedua tim tidak dapat menyetujui persyaratan untuk mantan winger Barca itu, PSG sejak itu telah melakukan upaya transfer ke tempat lain, dan mereka bersiap untuk mendatangkan winger Chelsea Hakim Ziyech dengan status pinjaman hingga akhir musim. Pelatih Christophe Galtier mengakui bahwa PSG sedang mencari seorang winger sebelum bursa transfer ditutup. Kami telah menjual seorang penyerang, jadi kami sedang mencari seseorang dengan peran yang sama, ujar Galtier dalam konferensi pers. Dengan kesepakatan yang gagal, Malcolm tampaknya akan menghabiskan sisa musim di Zenit, kecuali klub lain datang untuk menyegel tanda tangannya. Moises Caicedo tampaknya sulit direalisasikan. Arsenal beralih ke gelandang berpengalaman yang pernah juara Euro dan Liga Champions ini. Menurut Sky Sports, Arsenal selangkah lagi mendapatkan tanda tangan gelandang berpengalaman Italia dan Chelsea, Jorginho. The Gunners sejatinya mengincar gelandang sensasional Brighton Moises Caicedo. Tetapi 2 kali sudah tawaran mewah klub. Sebagai alternatif, manajer Mikel Arteta pun beralih ke Jorginho. Laporan lainnya menyebut, sembari melemparkan tawaran ketiga untuk Caicedo senilai 75 juta pound, Arsenal juga mencoba peruntungannya untuk mengamankan jasa Jorginho sebagai antisipasi sekaligus transfer kejutan mereka jelang berakhirnya jendela jual beli pemain musim dingin. Manchester United dilaporkan ingin kembali berbisnis dengan Real Madrid di musim panas nanti. Setan Merah dilaporkan ingin mencoba untuk merekrut Federico Valverde dari skuad Los Blancos. Vicajes melaporkan Manchester United ketagihan belanja di Real Madrid. Pada musim panas nanti, Setan Merah dilaporkan akan mencoba merekrut Federico Valverde dari Real Madrid. Ten Hag menilai kemampuan Valverde itu bakal sangat berguna bagi timnya, jadi ia tertarik untuk mendatangkannya ke Old Trafford. 80 juta euro siap dibayarkan Manchester United ke Real Madrid untuk jasa sang gelandang.
Lionel Messi menegaskan hubungannya dengan rekan setim di Paris Saint-Germain, Kylian Mbappe sepenuhnya baik-baik saja setelah saling berhadapan di final Piala Dunia 2022. Media Argentina, Ole, bertanya kepada Messi apakah ia membicarakan final Piala Dunia dengan Mbappe, dan dijawab, ya, kami berbicara tentang permainannya, selebrasi bagaimana orang-orang di Argentina pada hari-hari ketika saya sedang berlibur dan merayakannya, kemenangan. Paris Saint-Germain meraih kemenangan 3-1 di markas Montpellier dalam pertandingan Liga Prancis. Lionel Messi menyumbang 1 gol untuk Les Parisiens. PSG mendapat penalti 7 menit pertandingan berjalan. Christopher Jullin menarik baju Sergio Ramos hingga lawannya terjatuh di kotak penalti. Kylian Mbappe maju sebagai eksekutor penalti PSG. Bola tembakannya bisa ditepis kiper Montpellier, Benjamin Leconte. PSG menjauhkan skor lagi pada injury time. Gol Warren Zaïre-Emery memastikan Les Parisiens menang 3-1 atas Montpellier. Hasil ini membuat PSG kukuh di puncak klasemen Liga Prancis dengan 51 poin. Montpellier tertahan di urutan ke-14 dengan 20 poin. Eriksen merupakan rekrutan Manchester United di musim panas tahun lalu. Dalam waktu yang relatif singkat, sang gelandang menjadi sosok yang tidak tergantikan di lini tengah United. Manchester United baru-baru ini mengumumkan kondisi terbaru cedera Eriksen. Melalui laman resmi mereka, Manchester United mengonfirmasi bahwa Eriksen mengalami cedera yang cukup parah. Ia mengalami cedera di bagian engkelnya usai terkena tackle dari Carroll. Alhasil Eriksen dipastikan akan menepi agak lama dari skuad Manchester United. Dari hasil pemeriksaan sementara, ia diperkirakan bakal absen paling cepat hingga akhir April nanti. Cedera yang dialami Eriksen ini menjadi masalah tersendiri bagi Manchester United, karena stok gelandang mereka sangat terbatas saat ini. Manchester United dikabarkan sempat mencoba mendatangkan Ryan Gravenberch dari Bayern Munchen sebelum akhirnya mendaratkan Marcel Sabitzer. Namun Eriksen baru-baru ini mengalami cedera parah. Pasalnya ia terkenal tackle Andy Carroll di laga FA Cup kontra Reading. Manchester United akhirnya buru-buru mencari gelandang baru. Mereka bergerak cepat sebelum bursa transfer Januari tahun 2023 ditutup. Namun sebelum sukses memboyong Marcel Sabitzer, Manchester United menginginkan pemain lainnya. Pemain tersebut kabarnya adalah Ryan Gravenberch. Kabar ini dilansir oleh The Independent. Gravenberch sendiri familiar dengan pelatih United, Erik ten Hag. Manchester United sendiri musim dingin 2023 kemarin sukses memboyong total 3 pemain. Selain Marcel Sabitzer, ada Jack Butland dan Wout Weghorst.